Ya, sekarang kita lihat latihan soalnya ini. Kita lihat latihan soalnya ini. Berapa kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu tong kosong besi, suhu potong besi bermasa 20, kemudian dari suhu 10 sampai 60. Oke. Jadi kita lihat ini besi. Ya, coba kita lihat. Diketahui. Coba di sini. Diketahui. Apa itu datanya? Besi, tong besi. Ini kasusnya besi ya. Berapa C-nya besi? Nah, kita lihat di sini. C-nya besi yang ini ya. Ini besinya ini. Kita lihat tabel yang tadi mempunyai C 840. Berarti ini C besi adalah 840 apa tadi? Joule per kilogram pangkat min 1 Celcius derajat pangkat min 1. Oke, ini C-nya. Kalor jenis. Kemudian diketahui massa besi berapa? 20 kg. Ini yang ini tadi, yang ini. Oke, yang ini. Kemudian delta T-nya berapa? Ya, kita lihat delta T itu adalah T2, T akhir dikurangi T awal. T akhirnya 60 derajat Celcius, T awalnya 10 derajat Celcius. Berarti delta T-nya adalah 50 Celcius derajat. Oke. Yang ditanyakan adalah berapa kalor yang diserap. Ini saya kira cukup sederhana. Kita tinggal menggunakan rumus apa? Jawab apa? Q sama dengan M kali C kali delta T. Oke. M-nya berapa? M-nya tadi 20. C-nya berapa? 840. Delta T-nya berapa? 50. Berapa jadinya ini? Ya. 2 kali 5 berapa? 10 100 ini 1000 ya. 1000 berarti ketemunya ketambah ini berarti 840 000 gini ya. Oke. Joule. Oke, jadi kesimpulannya kalor yang diperlukan ini tadi untuk memanaskan besi massa 20 kg dengan kenaikan suhu 50 derajat Celcius adalah sebesar 840 Joule. Oke, saya kira nggak sulit ya, nggak sulit. Ya, soal yang berbeda ini, tapi mirip. 20 gram, kita lihat di sini ada benda ini 20 gram. Nah, ini 20 gram. Nah, kita lihat di sini diketahui. Oke. Masanya 20 gram. Suatu zat diberi kalor, nah, ini Q-nya adalah 4800 kalori. Oke. Sehingga suhu benda tersebut berubah dari 20 menjadi 70. Ini delta T. Delta T-nya berapa? Ya, 70 dikurangi 20. Berarti delta T-nya adalah 50 Celcius derajat. Oke, berapakah kalor jenis yang ditanyakan? Berapakah C? Oke, C kecil ya ini, C. Oke, jawab. Gimana jawabnya? Kalau kita punya rumus Q sama dengan MC delta T, berarti untuk mencari C adalah Q dibagi M per delta T. Sehingga di sini C sama dengan Q-nya berapa? 4800 dibagi M-nya 20 dibagi delta T-nya 50. Berapa ini? Berarti 4800 dikurangi dibagi 1000. Temunya berapa? 4,8
kalori ya. Ini soal ini satuannya menggunakan satuan kalori. Oke, ini saya kira ini tidak terlalu sulit. Ya, soal nomor 6 ini agak sedikit panjang soalnya. Oke. Air seduhan teh. Nah, ini air ya, kita gunakan, kita anggap ini air bermasa 200 gram pada suhu 95. Ini air teh ya. Dituangkan pada sebuah gelas bermasa 150 gram pada suhu 25 derajat Celcius. Berapakah suhu akhir campuran setelah tercapai keseimbangan termal? Keseimbangan termal itu kalor yang mula-mula kan kalor yang suhunya tinggi akan memberikan pada yang suhunya rendah. Nah, kemudian tercapai keseimbangan suhu akhirnya sama ini. Oke, kita gunakan. Sekarang kita lihat. Jadi kita kasih ilustrasi dulu begini. Jadi ini ada gelas, ceritanya ada gelas. Ada gelas, ini gelas ya. Oke. Nah, gelas ini mempunyai data apa ini? Datanya yang kita gunakan. Begini aja, ada gelas. Kemudian kita lihat gelas itu suhunya 25 derajat ya. 25 derajat Celcius. Nah, kemudian di sini ada air. Ada air seduhan atas. Ini anggap saja ini air lah, ini air. Ini airnya, air seduhan tehnya. Air seduhannya suhunya 95 derajat Celcius. Nah, antara duanya ini dicampurkan. Nah, antara ini dan ini dicampurkan jadi satu. Maaf bro. Ini dicampurkan, di mixing, ini dicampur gitu. Cara nyampurnya ya gimana? Ya ini gelas diisi dengan air. Nah, kemudian tercapai keseimbangan. Nah, pertanyaannya, kalau tadi gelas dok 25, air panas tadi 95, sekarang suhu campurannya itu berapa? Nah, kita lihat. Nah, kita gunakan bantuan ini untuk mencari yang diketahui ya. Ini tadi kita. Yuk kita lihat di sini. Ini bahannya gelas dan air. Gelas mana ya? Gelas itu kaca ya ini. Ini berarti kaca ini. Kita lihat ini 840 kita pegang untuk apa tadi? Coba kita tulis di sini. Kita hapus ya ini 840 ya, kita ingat-ingat. Yuk, untuk diketahui. Ya coba diketahui. Maaf ini diketahui. Kita mulai dari gelas dulu ya, diketahui, nggak apa-apa dibalik. Diketahui. Untuk gelas itu mempunyai data apa saja tadi? C-nya gelas adalah 840 Joule kilogram pangkat min 1 Kelvin pangkat min derajat pangkat min 1. Terus masanya berapa? Masanya tadi 150 gram. Atau 0,15 kg ya. Oke. Terus terus delta T-nya berapa tadi? Nah, ini. Oh, bentar ya. T-nya berapa? Oke. T-nya berapa? T gelas gitu ya. Adalah berapa tadi? 25 derajat Celcius. Oke. Oke. Sekarang kita lihat air posisinya di mana? Ini tak hapus ya, ini tak hapus sekarang. Air itu posisinya di sini. Nah, ini air. Nah, yang ini.
ya sekarang diketahui sekarang air tadi C-nya berapa ini? 4186 Joule kilogram pangkat min 1 kali pangkat min 1. Oke. Derajat Celcius pangkat 1 ya. Oke, ini tidak digunakan, ini sekarang dihapus saja ini. Oke. Terusnya gimana? Nah, terus data yang lain apa? Masanya berapa masanya? Masanya berapa masanya? Massa air. Massa air 200 gram. Oke, 200 gram atau 0,2 kilogram. Oke. Terus T air berapa? T air tadi 95 derajat Celcius. Oke. Nah, kemudian dicampur, ini tadi menghasilkan, setelah terjadi keseimbangan, menghasilkan suhu campuran. Yang ditanyakan itu berapakah suhu campurannya? Nah, kita lihat. Untuk menjawab kita gunakan apa? Asas Black. Apa itu asas Black? Q yang dilepas dan Q yang diterima itu sama. Siapa yang melepas? Siapa yang lepas tadi? Air panas. Ini air. Siapa yang menerima? Ini gelas. Oke, gitu. Nah, sekarang kalau dilanjutkan, rumusnya apa? Mestinya rumusnya sama. Q adalah MC delta T. Wujudnya air tidak berubah, tetap air. Wujudnya gelas juga tidak berubah. Ingat, ini adalah MC delta, tapi untuk nilai air ini MC delta T juga untuk gelas. Yuk, hati-hati kita masukkan. Yuk. M-nya berapa tadi? M-nya tadi untuk air M-nya 0,2 ya. M-nya 0,2. 0,2. Kemudian C-nya air berapa? 4186. Nah, delta T. Delta T itu selalu diambil dari suhu tinggi ke suhu rendah. Dari suhu tinggi ke suhu rendah, ini harus diingat baik-baik. Suhu tingginya tadi berapa? 95. Suhu rendahnya nanti dia, ya kan air campurannya kan antara tinggi dan rendah. Maka di sini suhu campurannya itu yang hangat ini tadi. Nah ini. Kemudian yang ini berapa? Massa gelas tadi, massa gelas 0,15. 0,15. C gelas berapa tadi? C gelas 840. Ya, 840. Nah, T-nya apa? Dari suhu tinggi ke, nah, gelas itu kan nanti tadi kan suhunya akan naik. Berarti T dikurangi, T gelasnya tadi berapa? 25 ya. T gelas berapa? T gelas tadi 25. Oke. Jadi catatan supaya tidak lupa. Catatan. Pada saat penggunaan asas Black, apa itu? Delta T itu adalah T yang suhunya tinggi, T tinggi dikurangi T yang suhunya rendah. Bingung enggak? Enggak bingung ya? Tadi kan gelas suhunya 25. Setelah kecampuran air nanti suhunya menjadi T. Berarti deltanya adalah T panas dikurangi T dingin. Sedangkan air tadi suhunya tinggi. Setelah dituangkan ke gelas suhunya menjadi rendah. Maka delta T-nya air adalah 95 dikurangi T. Begitu. Oke, sekarang kita tinggal hitungan matematika saja ini. Yuk kita jabarkan pelan-pelan. Ya, coba kita ulang lagi. Jadi delta T itu harus kita bayangkan diperoleh dari
T tinggi dikurangi T rendah. Sekali lagi ya, ketika tadi air kan suhunya 95. Ketika dicampur dengan gelas, maka air itu akan suhunya turun karena diserap gelas. Sehingga di sini delta T-nya adalah 95 dikurangi T. T itu apa? T itu suhu campuran ini. Tentu saja suhu campurannya antara 25 dan 95. Lebih rendah dari 95, lebih tinggi dari 25. Oke, di sini. Nah, sehingga kita lihat di sini. Nah, sedangkan di sini Mj delta T-nya gelas adalah T tadi kita lihat gelas tadi suhunya naik dari 25 menjadi T, sehingga delta T-nya adalah ini. Pokoknya nanti delta T-nya itu harus positif, itu intinya begitu. Nah, sehingga kalau kita masukkan lagi, ini kita hitung 0,2 kali 8186 itu ketemunya 837,2. Kemudian 95 itu tetap. Kemudian ini 0,15 kali 8840, ini hasilnya 126 kali T min 25 ini miliknya yang ini. Sehingga sekarang kita jabarkan ini. Ini dikali 837,2 dikali 95 adalah 79534. 837,2 dikali T ini menjadi ini. Kemudian 126 kali T ya 126 T. 126 kali 25 karena ini min tetap menjadi 3150. Yang sama dengan T kumpulkan jadi 1. Sehingga di sini kita lihat ini yang tidak ada T-nya, yang T-nya pindah ke sini, yang negatif menjadi positif di sini. Sedangkan ini yang tidak ada T-nya pindah ruas menjadi positif di sini. Sehingga kalau dijumlahkan di sini menjadi 79534 tambah 3150, hasil perpindahan dari sini ke sini. Bingung enggak ya? Enggak bingung ya? Sama dengan kita lihat 126T min 126T plus 837,2T hasilnya adalah 963,2T. Nah, berapa T-nya itu? T adalah berarti ini dibagi ini. 82684 dibagi 963,2. Hasilnya berapa? 85,84 derajat Celcius. Jadi, suhu campuran air dan gelas, karena air panas dituangkan di dalam gelas, suhunya akan turun dari air yang panas menjadi 85,84 derajat Celcius. Nah, konsep ini berkaitan dengan konsep dari asas Planck. Moga-moga ini bisa dimengerti walaupun agak panjang. Terima kasih.